ada tambahan file lain, pulau kisaran. Akan saya masukkan ke sini, lalu ini kisaran yang nomor 1. Save. Oke, kita tunggu hasilnya. Untuk menghemat kapasitas dari DVD yang akan saya masukkan, mau saya pause, tapi ternyata kecepatannya cukup tinggi. Ini juga tergantung dari kecepatan internet, saya pikir. Oke, sudah selesai. Link saja. Lalu kita lihat hasilnya di sini. Di My Document, kita lihat pulau kisar, ada pulau kisaran. Ini hasilnya. Ada satu file JPG, ada namanya JGW dan PRD. Ini harus satu folder karena ini adalah image-nya, ini yang membentuk koordinatnya. Cara memasukkannya ke dalam Civil 3D, kita open saja. Lalu kita buka pulau kisar, ini lokasinya yang tadi. Tinggal kita map insert. Enter. Kita ke My Document. Pulau kisaran 1. Ini oke. Seperti ini. Kita lihat zoom. Sebegini tingkat density-nya. Lalu akan kita masukkan kisaran 2. Ini dengan density 5 meter. Akan saya ulangi dengan density yang lebih kecil lagi. File, export to raster image. Oke juga. Ini kita ambil 1 meter. Lalu kita export bound from. Oke, berapa lama downloadnya? Saya akan masukkan nama kisaran 1A. Yang ini adalah density-nya tadi 5 meter, yang ini adalah density-nya 1 meter. Kita save. Kita lihat berapa cepat prosesnya, ternyata masih cukup cepat. Tapi berbeda kecepatan dengan yang tadi. Ini mungkin sedikit lebih lambat dari yang pertama ya. Sambil menunggu ini, saya akan save as. Ini adalah versi 1 dari pulau kisaran dengan density 5 meter. Saya save as. Ini kisar 1A, density 1 meter. Save. Ini akan saya hapus. Nanti akan kita coba perbandingkan dengan Global Mapper, dengan Google Earth. Kita buka dulu sambil kita menunggu. Ini masih cukup lama prosesnya. Kita buka yang pertama. Ini pulau kisar yang pertama. Lalu kita bisa bandingkan di Google Earth apakah lebih bagus ini atau lebih bagus sebelumnya. Caranya klik, lalu kita bisa clipping boundary, lalu kita klik di sini, klik di sini. Nah, tujuannya agar sisi sini terlihat oleh Google Earth, sisi sini terlihat oleh hasil daripada menggunakan Global Mapper. Kita simpan dulu, lalu kita cek di sini toolbox, miscellaneous, export KML, export execute. Pulau kisar 1, next, select object, kita pilih objeknya mapnya. Oke, next, break saja, next, lalu kisar 1. Lanjut export. Oke, kita lihat, kita close karena dia tidak ada fasilitas view lagi, tidak terkoneksi dengan Google Earth. Kita zoom di sini, lalu saya akan open, lalu kita buka di My Document, kita buka pulau kisar 1. Open. Nah, ini adalah hasil dari sebelah kanan adalah hasil daripada Global Mapper tadi dengan World Imaginary, sebelah kiri adalah hasil dari
Google Earth. Masih cukup relatif sama ya. Agar sedikit kontras, kita juga bisa memainkan mapnya. Jadi sebelum ke Civil 3D dan masuk ke sini, kita bisa hapus dulu. Kita bisa buka editing di sini. Nah, yang penting kita tidak merubah geografisnya. Mudah-mudahan lokasinya tidak berubah. Picture kita bisa auto correct seperti ini. Ini jauh lebih bagus. Saat ini kita simpan lagi, lalu kita close, kita cek lagi di sini. Cara memasukkannya yaitu map insert, mapi i-nya 2, insert, lalu kita klik di salah satu, oke. Lalu kita cropping sama dengan tadi, kita klik drawingnya, lalu ada muncul seperti ini image, kita klik. Jangan takut nanti, karena ini begitu selesai kita bisa remove clipping. Jadi dia hanya semacam crop di dalam gambar JPG saja, tapi aslinya tidak berubah. Simpan, lalu di Google Earth kita buang ke salah satu, hapus, oke. Lalu akan kita masukkan lagi setelah kita simpan, lalu export ke ML, export kita 1M, oke. Select objek, saya ambil objeknya, next, export, close. Oke, lalu saya akan coba di sini, file open, Pulau Pisar dan 1M. Sedikit berbeda, tapi masih kurang kontras. Hampir sama ya. Oke, kita akan pakai untuk yang density 1 meter, kita perbandingkan. Masih belum selesai, ternyata waktunya cukup lama dengan density 1 meter itu. Kalau masih kurang jelas, kita bisa modifikasi lagi. Misalnya kita mainkan brightness atau kontras seperti ini, oke. Jadi lebih hidup datanya. Kita simpan lagi. Oke, ini tidak bisa di ini karena sedang dipakai di sini. Kita remove dulu. Lalu kita simpan. Baru kita simpan. Ulangi lagi, save. Oke. Kita close. Lalu kita mapi insert. Kisaran 1 ya, bukan 1A masih proses. Oke, sudah masuk otomatis ya. Ini lebih gelap sekarang. Kalau kita cropping ini, kita lihat kalau kita zoom, warnanya akan sedikit berbeda. Simpan dulu, lalu saya export lagi, execute, akan saya ganti nama 1M, kontras. Next, kita select lagi, kita klik objeknya, naik lagi, ini 1M kontras. Export, terus kita open di sini. File K 1M kontras, ya, open. Oke, tidak bekerja ternyata. Apakah mungkin karena dia hanya tertindih di bawahnya, atau karena mungkin dia tidak mau nongol di sini? Kita nanti bisa tes menggunakan global mapper. Sepertinya ini tidak muncul petanya, hanya dia muncul gambarnya saja. Ini sudah selesai. Waktunya cukup lama. Kita akan lihat di sini. Kita gunakan tadi adalah ini 1, lalu ini 5, ini gunakan
density 1 kita masukkan lagi yang density 1A. Lebih berat juga filenya, oke. Sepertinya lebih rapat. Ini kelihatan sekali lautnya. Kalau di sini ini berbeda ya. Tingkat density-nya kita lihat zoom di sini seperti ini. Ini kalau kita zoom sungainya tidak begitu kelihatan, tapi kalau ini masih posisi di kita lihat panjangnya ini segini, kita lihat panjangnya ini segini. Ini kurang tajam, tapi kalau ini masih cukup tajam. Jadi semakin density-nya bagus, semakin bagus hasilnya, hanya lebih berat. Oke, lalu kalau kita ekspor ke dalam Google via Global Mapper, tinggal kita simpan saja. Ini lalu kita file, save as, kita deextract lagi. Ini adalah pulau pisar yang pertama. Kembali ke yang ini pulau pisar, ini density 1M. Oh, ini saya tukar, ini saya hapus. Ini pulau pisar yang density 5 meter, ini saya hapus. Lalu saya map insert. Ini adalah yang pertama dengan density 5 meter. Oke. Lalu akan saya crop, akan saya separuh-separuh untuk mengetes saja. Lalu kita simpan. Lalu yang sini kita import lagi, map insert. Ini adalah kisaran 1A yang dengan density 1 meter tadi. Lalu oke, lalu akan saya crop juga dari sini ke sini. Oke, lalu kita simpan. Sesudah itu akan kita buat simpan menjadi DXF, DXF. Ini akan saya hapus dulu. Oke. Lokasinya sama, tadi kita sudah buktikan dengan segini waktunya cukup lumayan panjang, jadi dengan lebar 2 kali lipatnya akan lebih lama lagi. Tapi caranya seperti itu prosesnya. File, save as, saya simpan dulu, lalu saya simpan file save as ke DXF 2010 density 1M, kita simpan, terus lalu di sini file simpan, file export AutoCAD 2010 save as 2010 DXF bisa save ya. Terus kita coba di sini file unload, kita open lagi, kita cek yang pulau pisar 1M dan sini 1M. Oke, masih sama lokasinya. Nah, mapnya ternyata di sini nggak muncul ya, hanya backgroundnya saja. Lalu kalau membandingkan, ternyata agak sulit menampilkan ke sana. Cara membandingkannya yaitu kita pakai ini, cara paling mudah. Oke, saya akan capture lokasi ini. Lalu oke, saya zoom dulu biar agak besar. Oke, lalu saya capture lokasi ini, saya simpan, saya taruh di my dokumen, pulau besar, capture saja, simpan. Setelah itu akan saya insert. Kalau ini insertnya insert biasa, insert raster image karena tanpa skala ya. Kita masuk ke pulau besar, capture 1. Oke, lalu kita klik sini, ke sini.
Lalu untuk memasukkannya sesuai skala, tinggal kita move. Taruh di sini. Lalu kita skill manual. Nah, ini cara memasukkan dengan cara cepat tapi tanpa skala. Kita klik di sini, lalu kita pakai reference, enter, klik di sini, lalu kita tarik, lalu F3-nya matikan, lalu kita klik di sini, lalu masukkan di sini, klik. Nah, lalu kita send to back. Order, send to back. Nah, ini hasilnya antara dari Google Mapper, Global Mapper sama Google Earth lumayan berbedanya. Cukup signifikan kalau kita menggunakan copy paste atau kita bisa sedot langsung. Kira-kira seperti itu materi untuk memasukkan peta dari Global Mapper. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.